Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman telah menyempatkan waktunya hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Ayo kita mulai. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa keberkahan, memberikan manfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Fatihah. Baiklah, saya mau nanya di sini, teman-teman sudah pernah belum mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Jadi bimbingan kelompok udah tahu belum? Belum. Baiklah, jadi bimbingan kelompok itu salah satu teknik bimbingan yang membahas masalah umum dalam kelompok ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi maksudnya di sini itu semua anggota kelompok ini saling berinteraksi, bisa mengeluarkan pendapat, menanggapi dan memberikan saran, ya teman-teman ya. Kemudian ada manfaat dari bimbingan kelompok ini, itu yang pertama untuk mengembangkan potensi diri ya teman-teman. Terus pemecahan masalah yang bersifat umum yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terdapat juga asas dalam bimbingan kelompok ini. Saya harap semuanya teman-teman terbuka apapun yang ada di dalam pikiran teman-teman. Kita akan diskusikan bersama-sama. Seandainya nanti ada yang diutarakan oleh teman-teman yang bersifat rahasia, mungkin aib atau privasi lah, pokoknya kayak gitu. Saya minta tolong dijaga kerahasiaannya. Cukup sampai di sini aja pembahasannya. Jangan dibawa keluar gitu. Sampai di sini tahu kan, udah paham kan bimbingan kelompok itu? Udah. Semangat. Nah, jadi belum pada kenalan kan sebelumnya? Belum ya. Jadi supaya suasananya lebih hidup ya, kayak ini kayak kenalan semuanya, belum tahu nama-namanya ya. Kita mulai dari Mbak ini aja ya, yang paling pucuk nih. Sebutkan nama, terus hobi dan cita-cita. Pacar juga nggak apa-apa kalau punya pacar. Ya Mbak, silakan. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Hobi membaca novel, cita-cita jadi penulis. Wow, hebat ya teman-teman. Ya, terus Mbak ya sibuk main apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Esta. Ya, Hobi terus saya menggambar, cita-cita menjadi apoteker. ya, hebat ya. Terus Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Jessica Apunta. Hobi saya membaca, cita-cita saya menjadi guru. Wow. Oh ya, semesternya belum ya kita ya. Ini Mbak yang ini tadi, Mbak Fadila. Semester 4 PAI. PTAI. Mbak ya? Semester 4 farmasi. Informasi. Mbak ya? Semester 8 Bahasa Indonesia. Ya. Nah, terus lanjutnya Mbak. Ini. Ya, perkenalkan, nama saya Armi Setiawati. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 8. Hobinya memasak, cita-citanya guru. Jangan kita ngikut dulu. Kayak berisik kita. Coba lihat yang tadi. Nah, selanjutnya Mbak. Baik, selamat pagi teman-teman. Ya, Budi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tiadiati, mahasiswi semester 6. Hobi saya berenang, cita-cita usaha. Wah, nyambung ya. Ya Mbak, selanjutnya. Selain perkenalan, nama saya Indi Justina. Semester 6, cita-cita jadi guru, hobi berenang. Oh, berenang, sama-sama berenang ya. Oke. Saya butuh perkenalan nggak nih? Betul. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alia Salsabila. Hobi main voli ya, olahraga.
Terus cita-citanya jadi pramugari. Ya, cita-citanya jadi pramugari. Nyambung kan? Ya, terus prodi bimbingan konseling Islam semester 4. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perkenalannya barusan. Saya sejauh ini udah paham kan apa bimbingan konseling tadi? Masih ingat kan? Ya. Jadi saya tegaskan kembali bahwa terdapat 4 tahap dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap pembentukan, dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Ya, dalam bimbingan ini terdapat 3M. Ada yang tahu 3M? Belum. Ya, 3M itu adalah mendengar, memahami, dan merespon. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman secara aktif untuk mengemukakan pendapatnya ya. Terus saya menjelaskan kembali apa itu bimbingan konseling tadi ya. Bimbingan konseling itu yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut. Terus tujuannya juga untuk mengembangkan potensi kita semua ya, potensi seperti ide-ide yang ada pada teman-teman ini, keluarkan aja tidak apa-apa. Terus asasnya itu ya tadi keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, kedinamisan, dan kerahasiaan ya. Baiklah, pada kegiatan bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik, yaitu topik tugas dan topik umum. Topik tugas dan topik tugas dan topik bebas. Di sini topik bebas yaitu topik pembahasan yang yang mau dibahas itu dari teman-teman semua, apa yang mau dibahas. Kalau topik tugas itu dari saya sendiri, saya memberikan seperti judulnya gitu. Nah, saya yang menentukan judulnya. Nah, selanjutnya yaitu tahap yang ketiga. Baiklah, kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap kegiatan. Pada tahap ini saya akan memberikan topik tugas mengenai bullying ya teman-teman. Ada yang tahu apa itu bullying? Nggak mungkin nggak tahu kan. Bullying itu pasti sering kita dengar, apalagi kayak berita-berita terkini nih, banyak banget ya. Nggak mungkin nggak tahu apa itu bullying ya. Mbak Fadila, apa itu bullying? Bullying itu biasanya dilakukan pada anak sekolah, itu biasanya dilakukan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Ya, betul. Ada lagi, Mbak? Nggak apa-apa. Kita tidak apa-apa di sini. Kita keluarkan semua pendapatnya supaya kita keluarkan semua apa yang argumen-argumen kita ini. Ya. Seperti pandangan saya adalah bullying itu terjadi sama seperti mbaknya, bullying itu terjadi di lingkup kelompok besar atau seperti SD, yang sering itu di SMP ataupun SMA. Tapi kemungkinan besar ada pun di perkuliahan. Seperti contohnya sekarang yaitu yang booming sekali yaitu akibat kematiannya Vina. Oh iya, betul. Itu sih. Itu bullying juga ya. Nah, ya Mbak, nggak apa-apa, kita keluarkan semua argumennya. Ya, Mbak Jessi ya. Menurut pendapat saya, kalau bullying itu merupakan penyimpangan sosial yang dilakukan seseorang. Biasanya bullying ini dilakukan lebih sering di sekolah ya. Ya, Mungkin itu saja. Baik. Untuk Mbak Arni? Ya, kalau menurut saya itu bullying itu suatu tindakan penindasan yang dilakukan sengaja terhadap orang lain. Ya, bagus ya. Untuk Mbak Sesi? Baik, kalau menurut pandangan saya bullying itu sendiri adalah perilaku menyimpang di mana seseorang mengintimidasi orang lain
lain tanpa memikirkan perasaannya. Ya. Ayo Mbak, apa Mbak? Baik, kalau menurut saya itu bullying itu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan satu orang atau lebih untuk menindas seseorang. Oh iya. Jadi ini jawabannya benar-benar semua ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Fadila tadi, bahwa bullying itu terjadi di ini ya, di lingkungan sekitar kita ya, kayak anak SD seperti Mbak ini tadi, Mbak Esta ngomong tadi, dari anak SD, dari sekolah sampai perkuliahan pun masih ya. Ya kayak penyimpangan tadi, yang perundingan gitulah ya. Jadi jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang berulang disengaja dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain secara emosional, mental dan psikis orang tersebut. Nah, sampai di sini paham kan apa itu bullying? Paham. Jadi di sini ada yang pernah mengalami bullying atau menjadi pelaku bullying? Nggak apa-apa. Di sini kan insya Allah terjamin kerahasiaannya ya kan. Tadi kan sudah dibilang kalau cukup sampai di sini saja pembahasan kita, nggak usah dibawa keluar-keluar. Ya nggak apa-apa. Apa mungkin saudaranya yang pernah kena bullying? Ada? Mbak ini ada? Nggak ada Mbak? Tidak ada. Ya alhamdulillah ya kalau nggak ada ini, nggak terkena bullying dari orang-orang. Oke, selanjutnya apa penyebab seseorang itu ingin melakukan bullying? Iri hati. Bagus. Apalagi Mbak? Nggak apa-apa, keluarkan argumennya. Karena merasa dirinya lebih kuat daripada orang yang dibully. Oh bagus. Apa Mbak? Mbak Jessica, Mbak Arni. Ya, Mbak Sesi. Ya, baiklah. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Mbak Esta dan Mbak Fadila, iri hati. Terus ya, iri hati. Jadi saya jelaskan kembali penyebab orang melakukan bullying itu banyak ya teman-teman. Seperti ingin dianggap populer. Ya, jadi banyak kan orang yang penyebab orang ingin melakukan bullying itu ingin populer. Dia itu seperti kayak terkenal gitu nah, kayak berkuasa, kayak benar kata-kata kayak mau berkuasa Mbak ya, kayak apa jagoan, kayak dia tuh nggak takut sama orang. Jadi orang-orang tuh pada mikirnya takut sama dia karena dia pembuli tersebut. Terus juga penyebab orang ingin melakukan bullying itu biasanya dari faktor keluarga, seperti kurangnya kasih sayang, terus juga kurang kasih sayang, seperti terlalu kerasnya orang tua mendidik anak tersebut, terus juga kurangnya edukasi atau simpati, itu bisa menyebabkan bullying. Terus faktor teman juga. Faktor teman itu biasanya kayak geng nih. Per geng nih kan kayak apa ya? Circle-an. Nah, biasanya sering tuh melakukan bullying. Seperti yang dikatakan Mbak Esta tadi tentang yang film Vina ya, yang sekarang lagi booming-boomingnya. Itu dari circle kan, geng motor ya. Nah, geng motor itu. Terus bukan cuma geng motor aja, tapi dari kasus Vina tersebut ada pembulian dari si perempuan ya, kawannya SMA. Terus biasanya orang yang ingin penyebab orang bullying itu dari sebelumnya ia pernah menjadi korban bullying. Terus ada argumen lain nggak? Seperti apa penyebab orang bullying itu ingin melakukan bullying?
adanya dendam percintaan. Bisa jadi itu ya. Terus apa lagi? Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bullying. Banyak ya jenis-jenis bullying itu, dari bullying nonverbal, verbal, bullying di sosial media, terus bullying di internet. Contohnya seperti bullying secara fisik nih, nonverbal, yaitu bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas. Contohnya seperti bekas memar. Jadi contohnya apa saja nih kalau bullying secara fisik? Apa enggak? Ya, nah, ya, yaitu termasuk dari bullying secara fisik ya, meninggalkan bekas ya. Secara fisik itu kayak badannya yang di ini. Ya, jadi ada argumen lain Bang? Tidak ada. Jadi ya benar apa yang dikatakan mbak-mbaknya tadi, bahwa bullying fisik itu seperti menjambak, mencubit atau memukul. Jadi merusak barang seseorang itu pun termasuk dari bullying ini ya, nonverbal, seperti merusak barang seseorang, seperti merusak mobil ya. Ya, merusak mobil itu sama saja merusak, sama saja itu bullying nonverbal, karena merusak kan, membuat bekas gitu, walaupun itu bukan manusia. Jadi selanjutnya itu ada bullying secara lisan. Ya, tahu kan bullying secara lisan? Contohnya seperti apa? Ya, betul. Ada lagi? Betul. Mencaci maki. Nah, betul. Ada lagi Mbak? Ya, betul. Betul semua itu. Jadi contoh dari bullying verbal ini seperti tadi yang mengolok-ngolok, mengejek, meskipun tidak meninggalkan bekas atau luka ya gitu di badannya, tetapi itu sama saja bisa merusak mental seseorang. Benar kan, merusak ini psikis orang. Nah, jadi selanjutnya ada bullying secara sosial. Ya, bullying secara sosial. Ada yang tahu apa contoh dari bullying sosial itu? Ya, betul. Terus? Dikucilkan. Ya, betul itu. Kan sosial ya kan? Ada lagi? Tidak ada, baiklah. Jadi contoh dari bullying secara sosial itu seperti menyebarkan kebohongan ke tetangga-tetangga nih. Fitnah. Betul. Jadi fitnah itu termasuk dari selanjutnya, yaitu ada bullying secara di internet. Ya, bullying di internet. Ya, sosial media. Tahu contohnya seperti apa nih kalau bullying di sosial media? Komen netizen. Betul itu. Haters ya. Hujat di itu kan. Ya, betul itu. Jadi benar apa yang dikatakan sama teman-teman, bahwa seperti bullying di internet itu seperti hackers ya. Haters ya. Terus juga mengomentari yang buruk-buruk nih biasanya. Apalagi apa ya yang disebut sebagai ini pengomentaran itu apa? Ya, netizen tuh. Biasanya netizen tuh kayak julid ya, sama kehidupan orang lain, julid. Mau itu seperti contohnya aja kayak orang buat konten di TikTok. Kan dari konten di TikTok itu bisa menghasilkan cuan ya sebenarnya teman-teman. Tapi banyak kan netizen yang kayak misalnya kayak dia buat kontennya yang lucu gitu, ada aja gitu si netizen ini nggak suka sama si pembuat konten tersebut, kayak
apa ya, kayak mengomentarinya itu secara nyelkit, sakit gitu ya. Terus juga menyebarkan kebohongan seseorang di sosial media. Banyak nih yang contohnya aja kayak di Facebook, apalagi emak-emak ya. Emak-emak itu ya sebenarnya itu nggak bagus ya, membuka aib orang di sosial media. Sosial media itu susah kalau menghilangkan jejaknya. Terus juga, nah jadi dapat disimpulkan bahwasannya bullying itu bermacam-macam bentuknya. Ya tadi seperti bullying verbal, non verbal di sosial media, terus di lingkungan ini ya, di lingkungan masyarakat juga tuh di sosial. Jadi apa nih kesimpulan dari pembahasan kita barusan nih? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, untuk Mbak Fadila nih. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau bullying itu nggak baik untuk diterapkan di lingkungan, itu tuh salah satu perilaku yang tercela. Terus bullying juga banyak faktornya. Terus bullying juga bermacam-macam. Sebagian itu bullying itu yang tidak kita ketahui itu sudah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari tanpa tahu sebab dan akibatnya kepada orang lain. Iya, betul. Ada yang ya Mbak Esta? Cukup ya. Betul, benar ya, bahwa kesimpulannya itu bullying itu tidak baik ya untuk orang yang, apalagi orang yang dibullying itu bisa merusak mental, psikis orang. Pasti tertekan dia dari bullying tersebut. Ya dari kasusnya Vina ya, dari bullying tersebut menyebabkan kematian. Iya itu. Di sini sudah menonton film Vina tersebut? Oh ya. Ya. Itu bullying termasuk parah ya. 8 orang yang 11 orang pelaku, baru ketemu 8 orang dan 3-nya melarikan diri. Dapat informasi bahwasannya 3 orang itu mengganti identitasnya. Dari dengar kabarnya itu bahwa ada yang dari anak polisi. Ya. Lanjut ya, paham kan apa itu bullying, ciri-cirinya juga? Apa sih dampak dari bullying tersebut? Ya, apa sih dampak? Ya Mbak, apa dampak dari bullying tersebut? Salah satunya itu yang jadi korbannya itu bisa psikisnya otaknya jadi kena, bisa gila, bisa jadi kena Ya bisa itu. stres. Ya, apa Mbak Sesi? Korban bullying itu lebih ke menjadi pendiam. Ya, betul. Apa? Ya, apa Mbak? Dilihat dari segi korbannya ya, jelas pasti nanti mental dia tuh terguncang ya. Terus dia merasa kalau dia tuh udah nggak bisa buat melanjutin hidup lagi. Apa Mbak Jessica? Menurut saya dampak dari bullying ini terhadap korban tuh memicu masalah kesehatannya, menyebabkan depresi, kemudian hingga stres. Iya, betul. Ya, apa Mbak? Sama sih cuma menambahkan itu yang akibat fatal yang paling fatal itu adalah kematian. Oh iya, betul. Apa Mbak Fadila? Ya, sama juga sama teman-teman semua. Pasti dampak dari bullying itu dampaknya baik fisik maupun mental itu semua pasti kena. Iya, betul itu. Semuanya betul ya teman-teman, betul banget itu. Itu fakta. Jadi dari dampak dari bullying tersebut itu bisa memicu masalah mental, bisa depresi ya, bisa depresi, bisa cemas, terus bisa juga gangguan tidur, bisa mengganggu tidurnya, waktu istirahatnya. Jadi dia kayak nggak konsen ya, banyak pikiran, jadi bisa sakit, tidur nggak nyenyak, banyak pikiran. Terus menurunkan prestasi dalam belajar, pasti kita nggak fokus kan kalau emang
seseorang itu dibullying, terus pastinya nggak fokus dalam belajar, dalam ngapa-ngapain itu kayak nggak fokus gitu, lebih suka menyendiri. Terus ada juga terus isu di mana kondisi seseorang itu sulit untuk percaya sama orang di sekitarnya. Ada juga memiliki pikiran untuk balas dendam. Ada nggak sih yang seseorang yang sudah dibully pasti memiliki pikiran untuk balas dendam? Ada Iya. yang meninggal aja membalas dendam. Ya betul itu. Ya terus sampai sini kalau dampaknya paham kan? Banyak ya dampaknya. Terus juga gimana sih cara mengatasi dampak tersebut? Dengan edukasi, dimulai dari kayak anak SD itu sudah dimulai, terus dari lingkungan keluarganya sudah dimulai juga, apa yang nggak boleh dilakukan, terus apa yang boleh dilakukan sama teman-teman. Ya Terus betul. diberi batasan juga, apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Ya, betul. Kamu Mbak Esta? Ada yang lain? Seperti pergaulan harus dibatasi. Ya, betul. Ada juga poin-poinnya dalam benar ya apa yang dikatakan oleh Mbak Fadila tadi. Terus juga ada poin-poin nih dalam cara mengatasi dampak bullying. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bullying itu bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Sebagai upaya meminimalkan dampak tersebut, dampak bullying tersebut ya pada seseorang, penting bagi orang tua untuk melakukan beberapa cara. Jadi contohnya aja seperti mengajak anak atau korban untuk konseling kepada psikolog. Ya, melakukan konseling dengan psikolog. Kayak ini ya, mau kan mendatangi psikolog itu bisa membantu menyelesaikan masalah, mencari jalan keluarnya. Terus juga memberikan dukungan penuh kepada orang tua, kepada anak ya. Ya, dari orang tua kepada anak. Terus mengajarkan anak agar mampu membela diri. Ini ya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, kalau menurut saya nih, kalau kita mempunyai anak, lebih baik anak itu dimasukkan ke dalam ekstra ini ya, ekstrakurikuler bela diri. Contohnya aja seperti silat, karate, taekwondo. Ya itu supaya mengapa anak disuruh masuk ke dalam mengikuti ekstrakurikuler itu, supaya untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, terus ada juga mendengarkan anak mengenai perasaannya. Pasti dampak dari bullying itu kan mengguncang perasaannya, mengganggu segala macamnya lah pokoknya pada ini anak tersebut. Jadi sebagai orang tua, kita tuh harus mendengarkan atau mencari seperti mencari informasi kenapa sih anak ini kok diam dari efek dari dampak ini kan dibullying tersebut. Jadi kita sebagai mungkin calon orang tua ya, kita harus bisa mencari informasi dari anak tersebut. Biasanya anak-anak itu tertutup dia kalau masalah bullying ini karena takut orang tuanya marah. Biasanya kan kayak gitu nih, orang tua bukannya marah sama orang yang si bullying, tetapi marah sama si anaknya. Kenapa nggak dilawan sih gitu? Ya, dari pembahasan di atas teman-teman, ada yang dapat menyimpulkan dari pembahasan awal sampai akhir? Satu orang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak lengkap, yang penting kan penyimpulan terhadap kalian. Apa Mbak? Ini ya apa? Ada yang menyimpulkan? Ya karena nggak mau, sepertinya Mbak Fadila nih yang mau ya. Yang Mbak Fadila apa?
Nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya itu bisa ditambahkan yang dari kesimpulan barusan, kesimpulannya ditambahkan itu pada dampaknya. Kalau bullying itu ada dampak, terus ada faktor, ada penyebab dan ada cara untuk mengatasinya. Ya. Ya, terus apa lagi? Nggak apa-apa. Sudah. Oke. Jadi teman-teman, intinya bullying itu nggak bagus ya. Jangan diterapkan. Ya. Sampai sini paham kan dari penjelasan awalnya tadi, bullying itu tidak bagus. Jadi harapan saya di sini teman-teman bisa ya kayak misal bisa mencegah apa itu terjadinya bullying. Apalagi di sini siapa tahu di sini nanti ada yang menjadi guru ya. Guru itu perannya termasuk peran penting juga untuk anak-anak di sekolah nih. Biasanya kan banyak perundungan, ya Allah, ya perundungan di sekolah nih. Jadi kayak faktor adanya guru itu penting juga untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah murid itu. Jadi sebelumnya sudah sampai sini saja ya, apa pahamnya? Udah paham semua kan? Jadi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya hadir di sini. Semoga saja apa yang kita bahas pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya, menambahkan ilmu pengetahuan juga. Karena di sini mungkin nantinya menambahkan teman baru nih ya, karena kita nggak tahu dari mana-mana semester berapa, prodi apa. Jadi kita saling mengenal, banyak teman ya jadinya. Jadi saya akhiri ya teman-teman. Maaf bila ada kata-kata yang menyakiti atau menyinggungi atau kata-kata yang salah dalam penyampaian saya. Saya minta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih karena awalnya tadi kita berdoa ya sebelum membuka acara ini. Jadi sebagai penutupnya kita berdoa juga. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir di sini. Saya selaku PK di sini mengundurkan diri. Jadi saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman telah menyempatkan hadir di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.